Saya sering kali mendengar ada orang yang berkata, kamu bangun pagi jam berapa? Harusnya kamu bangun pagi jam 2. Jam 2 harusnya kamu berdoa. Waktunya orang tidur kamu harusnya berdoa. Di situ ada berkat yang luar biasa. Kamu harusnya seminggu minimal 3 kali berpuasa. Dari jam 10 malam sampai jam 6 sore. Begitu terus. Kamu harus bikin berpuasa dan lain sebagainya. Akhirnya kita berusaha dengan segala kekuatan kita agar kita dapat diterima oleh Tuhan. Yang saya sebutkan tadi, berdoa, membaca Alkitab, beribadah ke gereja, berpuasa, atau mungkin bangun jam 2 pagi, itu baik. Itu adalah hal yang baik untuk dilakukan, untuk kita datang sama Tuhan. Tapi menjadi persoalannya, pada saat kita menggunakan sistem itu, kita pakai cara-cara itu untuk berusaha tampak baik di hadapan Tuhan, ini yang menjadi persoalan besar. Seolah-olah harus dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, baru Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Sehingga pada waktu toko Anda, usaha Anda, situasi Anda jadi agak sulit, Anda mulai menghakimi diri Anda. Iya benar juga ya, saya kurang berusaha, saya kurang berdoa, saya kurang bangun pagi, saya tidak baca Alkitab, saya tidak ke gereja, dan segala sesuatu yang lain. Sehingga akhirnya kita menjadi terhakimi. Pada waktu mau datang sama Tuhan, pada waktu mau berdoa, kita mulai terhakimi. Doa saya didengar gak ya? Kira-kira saya dapat cuan gak besok nih? Kita seringkali hidup di dalam kondisi seperti itu. Tetapi kalau kita melihat diri kita sebagai orang baik, kita baru menolong orang, kita baru melakukan sesuatu yang baik, kita bangga dan kita merasa yakin saya bisa dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena saya baru melakukan sesuatu yang baik. Di waktu yang berbeda kita melakukan sesuatu yang salah, kita tergoda ke dalam pencobaan dan akhirnya kita jatuh dalam kesalahan. Dan mulai ada penuduhan di dalam diri kita. Aduh, Tuhan marah nih. Kayaknya doa saya gak didengar nih, saya baru melakukan kesalahan. Yang sering kali menyesal begini siapa tahu nggak? Tahu nggak siapa? Anak-anak muda gitu yang masih pacaran. Aduh dosa lagi gue sama pacar gue gitu. Ya, Tuhan marah nih. Gue nggak diterima doanya nih. Jadi kita selalu ada di dalam dua situasi ini. Kalau habis berbuat baik berasa dekat sama Tuhan. Kalau habis berbuat salah Tuhan mundur. Dan kita harus apa? Saya harus minta ampun dulu sama Tuhan. Saya harus ambil Alkitab dulu. Baca dulu yang banyak. Terus apa lagi? Doanya. Bikin 1 jam dulu nih doanya. Ya kan? Terus putar lagu rohani 2 jam di kamar. Habis itu baru lega hatinya keluar. Saudara tahu enggak? Yang bikin saudara lega itu bukan karena Tuhan mengampuni Anda. Yang bikin lega itu karena apa? Karena Anda pikir Anda berbuat seperti itu dan Anda sudah dimerdekakan. Halo? Semuanya serba tergantung kepada apa? Kemampuan kita sendiri. Padahal firman Tuhan telah mengajarkan bahwa setiap kita bahwa kita ini adalah orang yang telah ditebus 1 kali oleh darah Yesus dan berlaku sampai selama-lamanya. Oke. Makanya kita harus lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita coba lihat dulu baik-baik. Apakah kita bisa tapak baik? Apakah kita bisa tapak benar di hadapan Tuhan? Mari kita lihat yang pertama, pelajarannya seperti ini. Dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Ini memberi petunjuk bahwa tidak ada mitos orang baik. Ada seorang anak muda datang sama Yesus dan dia berkata, guru yang baik. Dan Yesus menjawab, kenapa kamu katakan aku baik? Tidak ada orang yang baik. Yang baik cuma Tuhan. Saya pernah terjebak di situasi ini. Saya pernah cerita sama saudara, tapi mungkin ada yang belum dengar, tapi saya ceritakan lagi sama saudara. Ketika saya mengusir setan, setan kabur, setan keluar. Lalu saya mendapatkan julukan dari pemimpin saya berkata bahwa setan takut sama Romi karena Romi orang baik. Saya dapat predikat label itu, saya orang baik, setan takut sama saya. Akhirnya saya terbuai dan saya berpikir pendeta lain tidak lebih baik daripada saya. Makanya setan gak mundur dari dia. Sekarang saya orang baik, maka saya percaya setan mundur dari saya. Nah, tetapi begitu saya baca firman Tuhan tadi yang saya sebutkan, ketika ada anak muda datang sama Yesus berkata, guru yang baik, dan Yesus berkata, gak ada orang yang baik, hanya Tuhan yang baik. Saya masuk kategori ini, menghancurkan mitos. Gak ada orang
yang baik. Makanya saudara, kita seringkali berpikir, wah orang itu baik ya, orang itu baik ya. Nanti dulu, masih hidup, belum mati. Biasanya kalau masih hidup dihujat. Nanti udah mati, baru yang ngomongin apa? Yang baik-baiknya. Betul nggak? Lihat deh, pejabat yang korupsi, yang segala macam, waktu masih hidup dihujat. Begitu mati apa? Yang diomongin apa? Pasti kalau orang udah mati yang diomongin yang baik-baiknya. Kenapa? Karena takut disamperin. Kalau kita ngejelekin orang yang udah mati, gitu kan. Nah dari sini saudara bisa melihat teks ayat ini, Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini pukulan telak sebenarnya bagi setiap orang yang mengklaim dirinya baik di hadapan Tuhan. Gak peduli seberapa baik diri kita merasa, seberapa banyak kebaikan yang telah kita buat, seberapa saleh kita di hadapan manusia yang memuji kita orang baik, tapi di hadapan Allah, dengar baik, kita tidak pernah sempurna di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang sempurna, kita adalah orang yang berdosa. Di hadapan Tuhan yang mulia, kita adalah orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti di mata Tuhan tidak ada orang yang baik. Dengan kata lain, maksud saya tidak ada orang yang baik di hadapan Tuhan. Artinya, gak ada orang di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan dirinya dengan kekuatan dia. Gak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dengan segala kemampuan daya yang ada pada diri dia. Dengan kata lain, semua kita ada di dalam kapal yang sama, yaitu kapal yang karam karena dosa. Halo. Jadi jangan ada yang pernah merasa bahwa saya lebih baik daripada kamu. Saya sebagai gembala bersama dengan istri saya memimpin, tujuan kami bukan untuk merasa bahwa kami lebih rohani daripada orang-orang yang kami pimpin. Tidak, saudara. Tujuannya adalah kami ini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kami ini mendapatkan anugerahnya Tuhan. Tujuan kami merangkul orang adalah agar apa? Agar mereka juga, ayo kamu bisa merasakan kebaikan Tuhan seperti saya merasakan. Tujuan saya tidak menjatuhkan orang, menghakimi orang, enggak. Tujuan saya adalah hidup kita ini dikasih waktu yang sama. Semua orang ada batas waktunya. Maka saya selalu kalau ngubur orang meninggal, saya bilang orang meninggal itu bukan karena penyakit, tapi karena waktunya sudah habis, sudah itu aja. Nah maksud saya begini, sebelum waktu kita habis, ayo bertobat, amin. Sebelum waktu kita selesai, ayo kita hidup bergantung sama Tuhan. Sebelum kita dipanggil, sebelum kita selesai nih meninggalkan semua yang ada di dunia ini, kan suatu hari kita meninggalkan semua, betul nggak? Ini kan gereja dibangun nih, saya bersama istri bersama teman-teman. Ketika gereja jadi besar, apakah saya akan ada terus di gereja ini? Ya enggak, suatu hari saya selesai ninggalin ini semua, betul enggak? Nah, sebelum itu terjadi, saya akan mengajak semua orang untuk menyadari bahwa hidup ini semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi kalau ketemu orang, jangan dihakimin kalau ada orang yang maaf ya, masih pakai anting, ngerokok kah gitu kan, hidupnya masih kacau, bercandanya masih ngomong ini itulah. Jangan dihakimi tapi deketi mereka, sadarikan mereka, ayo. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan hidupmu, ayo. Dengar baik, kamu dikasih paru-paru sehat tapi kamu yang bikin rusak, ya kamu yang rugi gitu kan. Haleluya. Kamu dikasih pekerjaan bagus tapi kamu mau korupsi, ya kamu yang rugi sendiri. Kamu udah dikasih istri cantik, kamu masih cari perempuan lain, ya kamu rugi sendiri. Kamu udah dikasih suami tampan, ganteng, punya penghasilan yang luar biasa. Kamu mau digoda oleh kadal buluk di sana gitu, misalkan gitu saudara. Kamu yang rugi sendiri. Ya dong, makanya kita harus arahin mereka, ngajak mereka. Jangan sampai kita jadi Kristen ketika ada orang yang rohaninya jauh dari Tuhan. Jangan deket-deket, najis gue deket lu gitu. Atau gue transfer lu nih, enggak. Seringkali kita menjadi orang yang suka menjatuhkan orang seolah-olah saya lebih baik daripada kamu. Padahal mitosnya jelas. Gak ada orang yang cukup baik di hadapan Tuhan. Betul? Yang baik cuma Tuhan. Yang kedua saudara, dikatakan Yesus datang bukan untuk orang sehat. Tapi dia datang untuk orang yang sakit. Dunia ini sakit. Dunia perlu pengobatan. Yesus datang untuk memulihkan. Markus 2 ayat 17 berkata tadi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus tidak tertarik dengan orang yang berkata, saya orang baik, saya orang benar. Enggak, Yesus gak tertarik dengan mereka. Tapi Yesus datang untuk menyadarkan, yaitu orang-orang yang punya penyakit rohani, yaitu dosa. Yesus datang sama orang-orang yang sadar, sama-sama katakan sadar. Saya seringkali jumpai orang Kristen, dia ada di gereja tapi dia gak sadar. Dia melayani, tapi dia gak sadar. Dia ada di dalam wadah pelayanan, tapi hidupnya sama orang dunia beda-beda tipis. Makanya nih ya, kalau di gereja semua orang sama malaikat beda-beda tipis. Semua Anda rohani nih. Tapi saya gak tahu ketika di luar sana. Makanya aslinya orang Kristen nanti ketahuannya di mana? Di pasar, pas dagang ya, atau di mana? Di kantor, di jalan. Nih, pada waktu Anda bawa mobil, mungkin di gereja, Anda gemeteran, haleluya, rohani. Tapi di jalan orang gemeteran lihat Anda bawa mobil, gila, bawa mobil gila dia. Nanti kelihatan saudara di luar sana, di gereja nggak kelihatan, betul deh. Bahkan Anda sama pendetanya juga beda-beda tipis. Saya undang Anda berdiri di depan juga, orang pikir Anda pendetanya. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, ini kabar baik yang radikal, yang luar biasa. Kenapa? Kalau Anda merasa Anda punya kelemahan, berarti sadar ya, Anda merasa Anda sering kali gagal, Anda merasa Anda punya kesalahan dan jatuh dalam dosa, justru orang yang seperti ini yang dicari sama Yesus. Halo? Daripada orang yang merasa gak salah terus. Kalau buat salah, enggak, dia ngeles terus. Bukan gua. Jelas-jelas salah dia, enggak. Ngeles lagi gitu, enggak, bukan gue. Itu bajai itu. Bajai saudara gak pernah salah saudara. Sen ke kiri, beloknya ke kanan, itu bajai saudara. Emak-emak zaman now kalau naik motor hati-hati jangan di belakangnya saudara. Karena dia kasih kanan belum tentu ke kanan. Ya kan? Dia bisa putar balik mendadak saudara. Itu sebabnya saudara banyak orang hari-hari ini gak mau menyadari. Hei dengar baik, Yesus tahu kelemahan diri kita. Amin. Setiap orang itu punya darkest spot. Artinya apa? Sisi tergelap. Gak ada orang yang tidak ada kelemahan. Semua orang pasti punya kelemahan. Yang tahu kelemahan diri kita adalah Tuhan dan diri saya sendiri. Saya punya kelemahan. Itu sebabnya saya selalu datang sama Tuhan. Saya selalu berharap Tuhan, saya punya kekurangan ini, saya punya kekurangan itu. Saya bukan orang yang pintar ngomong di depan orang. Saya bukan orang yang tahan ngobrol dengan orang. Orang pikir mungkin kalau ngobrol sama Romi, kayaknya Romi tahan dengerin ya. Tahu gak saudara, dalam hati saya, kapan sih lu selesai ceritanya? Gitu saudara. Ini jujur ya, kalau orang cerita sama saya dengerin kapan dia selesai ceritanya gitu. Jenuh juga diri saya punya kelemahan. Dan saya berdoa sama Tuhan, tetapi Tuhan kasih kekuatan buat saya. Untuk saya bisa menanggapi orang yang sedang cerita sama saya dan tetap rileks. Tuh. Saya ngobrol lihat mata orang gak berani. Saya punya kelemahan itu, berdiri di depan orang gemeter. Setiap kali saya mau maju ke depan, itu bukan menjadi sesuatu yang sudah biasa. Saya selalu grogi, dan saya tahu Tuhan tolong beri kekuatan buat saya. Makanya saya selalu merasa setiap kali mimpin khotbah atau mimpin pujian atau dipanggil, itu seperti sesuatu yang baru pertama kali. Jadi saya tidak pernah merasa, udah bisa gue, udah biasa gue gitu, enggak ada. Saya selalu panggil dia minta tolong sama Tuhan. Nah, orang-orang yang sadar dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, itu adalah orang-orang yang dicari sama Tuhan. Jadi kalau kita merasa sudah pinter, kita merasa sudah hebat, di situ kelemahannya. Kenapa? Kita jadi nggak mengandalkan siapa? Iya, kita jadi nggak mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita sadar, kita punya banyak kekurangan, saudara pasti akan berseru untuk minta pertolongan. Amin. Dan orang yang berseru minta pertolongan, dia yang akan ditolong Tuhan.
Lukas 15 ayat 7 juga mengatakan, tadi saya ulang lagi, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Orang yang sadar itu yang membuat sukacita surga luar biasa. Tapi kalau orang yang gak sadar dan merasa dia sudah cukup baik, ya tidak ada apa-apa yang terjadi buat dia. Yang ketiga saudara, pelajaran ketiga, anugerah. Bicara anugerah berarti adalah kasih karunia bagi yang tidak layak. Artinya saudara, karena kita berdosa, Yesus datang untuk orang berdosa, maka satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah karena anugerah. Makanya gak ada usaha kita. Dengan kekuatan kita gak pernah bisa berhasil. Roma 3 ayat 24 telah mengatakan begini, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kata cuma-cuma itu artinya tidak bayar apa-apa. Do nothing. Tanpa perbuatan kita sama sekali untuk mendapatkannya. Hebat. Kita gak perlu usaha, Tuhan kasih. Contohnya gini, Anda pengen beli sebuah barang, harganya mahal sekali. Terus Anda gak punya cukup uang. Anda gak punya cukup poin dari kartu kredit Anda sendiri, ngumpulin gak juga kesampean. Tapi Anda pengen banget barang itu. Dan pada akhirnya Anda cuma berkata, ya udahlah cuma mimpi bisa dapat begituan. Gak mungkin. Pengen banget tapi gak punya daya. Lalu saya datang sama saudara, terus saya bawa barang itu dan saya kasih sama Anda, nih. Anda yang gak bisa beli atau dapat barang itu dari saya kasih sama saudara. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Senang banget gak? Luar biasa. Anda kan, waduh baik banget ya Pendeta Romi. Saya mesti bikin apa? Lu gak usah bikin apa-apa. Nih terima aja. Free. Tanpa korban apa-apa. Saya kasih sama kamu. Wow. Anda akan bergirang, Anda akan bersemangat. Nah, seperti itu. Yesus datang sama saudara. Dia kasih keselamatan yang saudara gak bisa beli. Yang kita gak bisa bayar. Yang saya dengan usaha saya sekalipun, saya gak pernah bisa mencapai itu. Keselamatan itu seperti ini saudara. Ini ceiling tingginya berapa ya? 3 meter. Oke ya. Saya naikin lagi, 5 meter. Aturan mainnya begini. Barang siapa yang bisa lompat, pegang ceiling 5 meter, dia masuk surga. Semua orang berusaha setinggi-tingginya. Ya kan? Padahal kemampuan kita kadang-kala lompat aja cuma 2 cm. Ya kan? Saya cuma mau kasih tahu. Semua orang berusaha. Anak-anak muda di tempat ini pasti lompatnya lebih tinggi. Wah, walaupun gak nyampe juga. Dan semuanya akan bilang begini. Dan yang lompatnya tinggi berkata, saya pasti diterima. Kenapa? Karena saya hampir mencapai 5 meter lompatan saya. Yang lompatnya cuma 2 cm bilang, ya saya berarti gak diterima dong. Saya cuma mau kasih tahu, yang lompat 2 cm, yang lompat hampir 5 meter tanpa menyentuh plafon, semuanya sama-sama fail di hadapan Tuhan. Jadi makanya saya katakan, gak ada orang yang cukup baik untuk bisa mencapai keselamatan. Itu semua hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Dan itu dikasih free, tanpa kamu buat sesuatu. Itu yang disebut dengan anugerah. Dan itu semua telah dilunasi di atas kayu salib, harganya telah lunas dibayar untuk segala dosa kita. Amin. Jadi inti daripada Injil adalah, Tuhan tidak minta kita jadi baik dulu, baru Tuhan mengasihi kita. Justru sebaliknya, Tuhan mengasihi kita saat kita masih berdosa, dan di dalam kasih-Nya, Dia memberikan anugerahnya agar kita dapat dibenarkan di hadapan Bapa. Sehingga sekarang semua yang hadir, setiap kali Anda berdoa, Anda tidak pernah terhukum, Anda tidak pernah terbuang, Anda tidak pernah tertolak. Setiap kali Anda memanggil nama Yesus, Bapa di surga mendengar dan Dia siap memberkati kehidupan Anda. Saya nggak tahu dokter bilang apa sama penyakit Anda. Saya nggak tahu prediksi ekonomi atas usaha Anda. Saya nggak tahu situasi apa di 2025 yang akan terjadi lagi. Tapi yang saya tahu, apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita semua hidup karena anugerahnya.
Kita semua diberkati usaha kita, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kita diberkati pekerjaan kita, naik pangkat, naik jabatan, itu karena anugerahnya. Katakan amin. Gereja ini bisa jalan sampai hari ini, dari sejak awal kita bangun, itu semuanya karena anugerahnya. Katakan amin. Saya tidak pernah berkata bahwa hebat Romi ya, hebat istri saya, hebat teman-teman yang sudah senior bersama-sama saya, tidak. Semuanya karena anugerahnya Tuhan. Yang Tuhan mau katakan, kita ini gak layak, tapi kita dilayakkan. Kita ini bukan orang benar, tapi dibenarkan. Kita ini bukan orang suci, tapi disucikan. Kita ini bukan orang kudus, karena kita tidak tinggal di Jawa Tengah, tapi kita tinggal di Jakarta. Haleluya ya. Tapi kita dikuduskan. Amin. Jadi saudara harus paham, kita dipanggil untuk menjadi miliknya Tuhan. Makanya seperti yang saya pernah ilustrasikan, Tuhan tuh datang seperti ini saudara. Anda punya handphone canggih di tahun berapa ya? 2000-an tuh. Apa tuh namanya? Yang bisa dibelah gini nih. Ya apa tuh ya? Communicator. Zaman itu keren banget tuh. Keren. Anda nabung dan Anda beli barang itu. Wah, Anda senang. Tapi berjalannya waktu lama-lama tuh communicator ketinggalan zaman lah, nongol BlackBerry, betul nggak? Habis BlackBerry nongol lagi iPhone terus muncul. Semakin lama semakin ketinggalan. Ini sebenarnya panggilan Tuhan buat kita adalah apa? Hidup kita dipanggil untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan buat semua orang yang kita jumpai. Nah, ketika saudara punya handphone itu tadi, communicator, terus saya datang sama saudara, saya bilang, lu di zaman segini masih punya HP segede gitu. Itu HP apa remote AC. Remote AC aja masih lebih kecil gitu kan. Udah ketinggalan zaman bro, pakai HP begituan. Nih, lihat dong HP gue canggih nih gitu kan. Udah semua dalam satu genggaman. Nomor rekening, transfer bank, ya kan. Semua kerjaan kantor, mau presentasi dan lain sebagainya dalam satu genggaman semuanya. Kalau itu, waduh, jauh, canggih nih. Kira-kira kalau saya ngomongin begitu kecewa nggak? Marah nggak? Marah lah. Orang akan berkata, ngapain sombong banget lu gitu kan. Atau kata Mandra, sombong amat gitu kan. Kalau kata Mandra. Tapi kalau saya datang sama saudara bilang begini, hey, saya mau kasih tahu sama kamu. Saya punya iPhone yang terbaru, saya bilang gitu. Di sini canggih, fitur-fiturnya, kelengkapannya, kemampuannya, dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat menolong banget untuk kerjaan kita di dunia modern sekarang. Saya kasih tahu detail-detailnya, cara pakainya. Ini coba kamu pegang. Dia liatin, wih canggih ya. Iya. Kalau lu pakai begini senang nggak? Senang banget nih. Iya. Tapi dia punya handphone dia kan yang dia beli, communicator. Terus saya bilang sama dia, ya udah, ini handphone buat lu. Kira-kira dia mau terima nggak? Masa sih? Ini buat lu. Lu ambil deh. Terus apa yang mesti gue lakukan? Udah, gue cuma minta satu. Communicator lu kasih gue. Ini buat lo. Dan dia mau ngasih gak kira-kira? Mau lah. Dia udah lihat kecanggihannya. Dan dia mau terima. Dan dia mau pakai buat dia. Komunikatornya saya ambil. Seringkali banyak orang di luar sana gak mau bertobat. Gak mau percaya Yesus. Kenapa? Karena kita datang sama dia. Kasih tunjuk kejelekan, kegagalan dan lain sebagainya. Kita menunjukkan gue baik, gue hebat, gue luar biasa. Sehingga pada waktu kita mau ngomongin tentang Yesus, makanya bertobat. Kira-kira mau bertobat gak dia? Susah. Tapi kalau kita datang sama dia, kasih tahu jalannya tanpa menghakimi kesalahan dia. Kita kasih tahu jalan kebenaran, kehidupan, apa yang perlu dilakukan, keuntungan ikut Yesus dan lain sebagainya. Oh ya, gue mau deh. Ketika dia mau, saudara tinggal bilang apa? Hidup lama lu, ini mesti dilepas. Seperti komunikator tadi, sini saya ambil. Sekarang lu punya hidup baru bersama dengan Tuhan. Sebenarnya banyak orang yang akan bertobat percaya Tuhan Yesus. Masalahnya kita merasa diri kita baik. Kita merasa diri kita istimewa. Kita merasa diri kita luar biasa. Padahal
Kita dengan mereka juga nggak ada bedanya. Hanya bedanya kita telah menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan harusnya kita juga bagikan kepada mereka. Penutup saudara, saya suka baca Alkitab dan di dalam Alkitab ada sebuah cerita yang menarik untuk dibaca ulang-ulang. Di Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Cerita Yesus duduk di sumur Yakub, bertemu dengan perempuan Samaria yang coba mengambil air di tengah siang bolong. Pernah dengar cerita itu ya? Nah, di sini yang menariknya adalah Yesus tidak memilih untuk membagikan informasi siapa dirinya kepada semua orang. Yesus tidak pernah cerita, saya Mesias. Enggak. Tapi kepada perempuan ini, dia ceritain bahwa dia adalah Mesias. Yesus enggak cerita kepada politisi, raja, pejabat penting bahwa dia adalah Mesias. Tapi dia berbagi cerita di hidupnya, siapa dirinya kepada perempuan Samaria. Kalau kita melihat latar belakang cerita ini saudara, orang Samaria itu adalah orang Yahudi sebenarnya. Tapi orang Samaria sudah kawin campur dengan orang di luar Yahudi. Makanya orang Yahudi sama orang Samaria itu ciong. Dengan kata lain, orang Samaria itu dianggap orang rendah karena gennya sudah bercampur dengan gen di luar Yahudi. Ditambah lagi perempuan Samaria, dalam adat orang Yahudi, perempuan itu kelasnya di bawah laki-laki. Udah perempuan Samaria ini orang Samaria, udah kelasnya di bawah orang Yahudi, dah gitu dia perempuan pula. Kelasnya di bawah lagi. Udah kelasnya di bawah perempuan, Yesus mengungkapkan siapa dia yang telah memiliki 5 laki-laki ganti-ganti. Nikah dengan satu cerai, ganti lagi yang kedua, ganti lagi yang ketiga, ganti lagi yang keempat, ganti yang kelima. Dengan kata lain, perempuan Samaria ini telah memiliki suami, yaitu suami jilid 1 sampai suami jilid 5. Sampai laki-laki yang terakhir tinggal sama dia bukan suaminya tapi tinggal bareng. Yesus ceritain semuanya di hadapan dia. Yesus tahu latar belakang dia. Dia pergi jam 12 siang ke sumur Yakub. Ngapain? Karena biasanya perempuan ngambil air itu pagi-pagi. Dia tidak mau pagi-pagi. Karena seluruh perempuan ngambil air pagi-pagi, kalau ada dia, semuanya pasti akan tiba-tiba rapat mendadak. Lu tahu gak dia tuh? Hati-hati tuh. Gitu. Diomongin. Jadi dia berkali-kali merasa bahwa hidup dia jadi batu sandungan, mendingan gue ntar aja lah. Siang-siang udah panas, gak ada orang ngambil air. Makanya dia pergi siang, sepi. Tapi Yesus dengan sengaja, sama-sama katakan dengan sengaja. Dia dengan sengaja duduk di situ, murid-muridnya disuruh pergi cari makanan, dia duduk sendirian di situ karena dia mau ketemu sama perempuan Samaria ini. Karena orang ini haus dan lapar, orang ini butuh keselamatan. Dan Yesus menceritakan tentang dirinya. Di Injil Yohanes, orang yang pertama kali mengetahui identitas Mesiasnya Yesus adalah perempuan Samaria. Yesus tidak singkapin sama orang hebat, orang agamawi, orang Farisi, para imam-imam yang merasa rohani. Yesus tidak menjumpai dirinya, tidak mengungkapkan jati dirinya kepada orang-orang itu. Tapi dia mengungkapin dirinya sama perempuan Samaria. Maaf ya, seorang perempuan pezinah lagi. Yang hidupnya kelas bawahan. Dari sini saya mau katakan sama saudara. Yesus benar-benar menghancurkan paradigma yang umum. Bahwa harus ada tingkat sosial tertentu untuk dijumpai Tuhan. Jenis kelamin tertentu atau ekonomi tertentu. Kita yang sudah suka mengkotak-kotakan orang. Saya gak mau bergaul sama dia karena dia levelnya di bawah saya. Saya maunya bergaul dengan orang ini karena levelnya sejajar dengan saya. Kita yang suka beda-bedain orang, betul gak sih? Even makanan di rumah kita pun buat mbak yang kerja pun kita bedain. Karena dianggap kelas bawah. Kita punya makanan kalau udah mulai busuk baru kita kasih orang. Ayo, bukan di sini, di Papua. Di sini aman, di sini aman, di sini aman. Oke, sini aman. Oke. Saya kalau dapat makanan saudara, makanannya harus yang masih bagus baru saya kasih orang. Kalau udah rasanya terlambat saya mau kasih orang, udah baunya kurang, ya cuma sedikit rasa asam sedikit, saya langsung buang aja. Saya nggak mau kasih orang. Itu prinsip saya. Saya udah gak mau makan, kenapa saya harus kasih orang, betul gak sih? Saya sendiri aja gak mau makan, itu barang. Kenapa saya harus kasih orang?
Kita ini yang seringkali membeda-bedakan orang ini itu segala macam. Tapi tidak dengan your Jesus. Your Jesus menjumpai semua orang, semua level, semua generasi. Amen. Dia tidak pernah membatasi. Dia menjumpai semua orang karena semua orang perlu anugerahnya. Makanya ini menjadi bagian penting buat kita orang percaya. Kalau engkau ingin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, lepaskan dirimu dari ritual keagamaan. Engkau harus jadi orang Kristen yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Pertanyaan ini saya kasih buat saudara. Apakah saudara merasa diri Anda tidak layak? Apakah saudara merasa terpinggirkan? Apakah saudara merasa tidak dianggap minder? Atau merasa sebagai orang berdosa yang masih bersalah? Ada kabar baik. Justru itu adalah posisi yang tepat di hadapan Yesus. Karena Yesus tidak datang untuk memanggil orang benar. Tapi dia datang untuk memanggil orang berdosa. Kabar baik ini bukan untuk disimpan. So, mari datang sama Tuhan. Amin. Mari datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat, agama cuma bagi dua. Orang baik, orang jahat. Itu agama. Tapi Yesus, di dalam dia hanya ada orang jahat yang butuh anugerahnya Tuhan. Itu sebabnya gak ada orang yang cukup baik di hadapan Tuhan. Kita berdiri hari ini telah dibenarkan, telah ditahirkan, telah dikuduskan. Makanya penutup, saya kalau berdoa, saya selalu bilang begini. Agar saya selalu tampak seperti orang miskin, orang lemah yang telah menemukan hidup. Bukan seperti seorang pria yang sombong dan angkuh dan dia merasa tahu segala sesuatunya. Orang yang lemah, orang yang miskin begitu dapat hidup, mereka kan berkata apa? Mereka kan bersemangat. Mereka kan melakukan yang luar biasa. Karena dia tidak mampu mendapatkan hidup. Karena dia miskin, karena dia lemah. Tapi begitu dikasih kesempatan, dia akan melakukan hal yang luar biasa. Itu yang saya lakukan setiap hari. Makanya saya tidak pernah merasa bahwa ini milik saya. Ini punya saya. Ini saya harus jagain. Ini saya harus kelola dan lain sebagainya. Ini punya Tuhan. Kalau Tuhan kasih umur, saya harus kelola gereja ini, ya saya jalanin. Kalau Tuhan kasih rumah sama saya, selama saya hidup, ya saya jalanin dengan baik. Karena bagaimanapun, sekaya apapun yang kami dapatkan, yang saya punyai, sebanyak apapun, satu hari nanti saya harus lepaskan semuanya. Saya gak bisa bilang sama orang yang mau bawa saya ke kuburan, tolong pesan saya, kuburan saya dibikin gede. Karena mobil kesayangan saya mau masuk ke situ. Motor listrik saya juga masukin juga. Karena di sono saya perlu mobil, perlu motor buat jalan-jalan. Gak ada. Suatu hari semua akan saya tinggalkan. Saudara, yang perlu kita kejar adalah apa? Tuhan yang menjadi fokus kita. Amin. Jadi kita akan bersemangat. Kita akan bergembira terus. Dalam perjalanan kita mengenal Tuhan. Karena yang kita butuh. Yang kita pegang. Yang kita haus. Yang menjadi hasrat hidup kita. Hanya Dia. Dia anugerah kita. Dia kekuatan kita. Dia sukacita kita. Saya gak tahu situasi apa yang sedang Anda hadapi. Tapi satu hal hari ini. Pada waktu engkau angkat tangan. Pada waktu engkau sadar engkau butuh pertolongan Tuhan. Di saat itulah Tuhan bikin mujizat yang luar biasa bagi hidup Anda. Jangan malu datang sama Tuhan. Amin. Kalau engkau merasa bahwa dihakimi dengan kesalahan, jangan takut. Datang sama Tuhan. Dia yang benarkan Anda. Amin. Dia yang pulihkan. Dia yang sucikan. Dia yang berikan Anda kemampuan. Kalau ada orang yang menghina karena pendidikan Anda terbatas. Anda bukan lulusan universitas terkenal. Mungkin Anda juga gak selesai kuliahnya. Dan lain sebagainya. Hei, dengar baik. Tuhan tetap mengaksep Anda. Amin. Tuhan tetap akan melengkapi Anda. Tuhan tetap akan memakai Anda. Dia tidak pernah terbatas. Dia tidak pernah terganggu dengan latar belakang Anda. Yang perlu kita lakukan, kita mau datang. Kita mau datang sama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
the living just because my Jesus lives. Forever he lives.